Halo teman-teman, jumpa lagi ya ke dunia tambang ya. Kali ini kita akan bahas sedikit ya hal yang wajib kamu ketahui kalau misalnya teman-teman masuk ke dunia pertambangan, entah itu batu bara, entah itu tambangan nikel ataupun emas dan sebagainya. Itu sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya teman-teman. Yang kalian harus pahami sebelum masuk ke dunia tambang itu adalah care terhadap keselamatan ya. Karena di tambang itu resikonya sangat tinggi ya. Jadi penggunaan seperti APD, lalu mematuhi aturan K3 itu adalah sangat penting dijalankan kalau di dunia tambang. Jadi harapannya teman-teman ketika akan atau mau berniat bekerja atau berkarya di dunia pertambangan, kalian harus menjalankan K3LH. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sistem kerja SIP. Kan misalnya teman-teman ada yang masuk ke dunia tambang dan kebetulan mendapatkan SIP. Nah, ini ada beberapa SIP ya, ada SIP malam sama SIP pagi. Jadi kalian harus siap untuk menjumpai dengan rules kerja SIP seperti itu teman-teman. Lalu lokasi kerja, nah ini jauh dari pedesaan atau dari kota ya. Jadi teman-teman harus persiapkan secara mental dan fisik ya, bahwasanya nanti ketika bekerja di area tambang ya kan, itu bakal jauh dari toko ataupun tempat-tempat perbelanjaan ataupun tempat-tempat wisata ya kan. Tapi ada juga yang tambang yang berdekatan dengan pertokoan ataupun desa, tapi itu jarang terjadi ya, tapi pasti ada ya kan. Itu yang harus kalian siapkan secara mental maupun fisik. Lalu yang keempat itu ada beragam departemen ya. Di dunia tambang tuh banyak sekali departemen ya, seperti produksi, maintenance, engineering, safety, HR, logistik, hingga geologi ya. Jadi teman-teman jangan kaget ketika nanti masuk di dunia pertambangan ya kan, itu banyak sekali departemen. Tinggal nanti teman-teman memilih nih departemen mana yang akan dimasuki ataupun didaftar oleh teman-teman. Lalu butuh skill atau sertifikasi tertentu ya. Kalau seperti operator ataupun mekanik itu terkadang memerlukan sertifikasi ya, ataupun safety itu memerlukan sertifikasi tertentu. Jadi teman-teman yang mau bergabung di dunia pertambangan, sebelum terjun langsung ke dunia kerjanya itu biasanya akan mendapatkan pelatihan ya, untuk mendapatkan sertifikat keahlian ya kan. Jadi jangan kaget ketika teman-teman akan masuk ke bidang atau departemen tertentu ya kan, akan dilakukan pelatihan beberapa bulan atau beberapa minggu teman-teman, seperti itu. Lalu bagaimana dengan gaji dan fasilitas? Kalau gaji dan fasilitas standar lah, standar tambang. Lalu untuk fasilitasnya itu biasanya ada mes ya, yang bekerja di luar kota ya kan, dia akan dikasih fasilitas mes ya kan, fasilitas mes, lalu makan, lalu transportasi, kesehatan, semua itu akan dikasih oleh perusahaan. Jadi jangan khawatir untuk masalah fasilitas ya, biasanya seperti itu teman-teman. Nah ini lagi-lagi tentang sinyal ya. Kalau sinyal ini terkadang kalau kita masuk di area tambangnya sinyal nggak ada, tapi tetap ya kan kita akan difasilitasi nih untuk jaringan internetnya, entah itu ditembak secara secara tertentu gitu kan. Teman-teman IT biasanya menggunakan VSAT untuk memancarkan sinyal jaringan, tapi nggak semuanya terjangkau ya oleh jaringan. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin tidak
masuk ke area terjangkau jaringan. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di area tambang atau berniat bekerja di tambang, gambarannya seperti itu teman. Jangan kaget ya. Semoga bermanfaat dan persiapkan diri untuk yang mau bergabung di area pertambangan atau kerja di area pertambangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.